harus diakui kan kalau nggak salah datanya Komnas Perempuan itu banyak ya kasus kekerasan seksualnya banyak sekali. Tinggi. Dan sehat istilahnya ya, tanda kutipnya itu sehat. Iya, untuk melakukan. Karena kan kita mikirnya selama cuma hukum seberat-beratnya, tapi nggak mikir soal ini ya. Restoratif justice itu gak ada, jadi kayak orientasi sekarang hukum, tapi tidak ada perbaikan ke depannya. Padahal dia juga manusia berhak atas kesempatan untuk lebih baik di masyarakat. Halo kawan-kawan AIS, jumpa lagi di AIS Podcast bersama saya Rizdo dan Melin gitu ya. Salam AIS teman-teman, integrity, care, and excellence. Melin, apa kabar di tahun yang baru? Sehat ya. Abang masih sehat gitu. Ada banyak agenda yang harus kita kerjakan, ada banyak hal yang harus kita capai gitu kan. Ada banyak cerita yang harus dibuat, namun ada banyak waktu buat istirahat juga ya. Benar, setuju. Oke, ngomong-ngomong soal agenda nih, anak hukum kan ya masih update isu-isu hukum terbaru sekarang? Puji Tuhan. Ya masih ya, ada hukum ini, ada. Meskipun keseringan pakai Canva ya sekarang. Hukum karma, enggak ya? Oke, kita lagi bahas satu tema yang sebenarnya lagi ngetrend dari sejak 2021 ya. 2020 sebenarnya udah mulai diangkat ya tema ini. Tapi sebenarnya kalau perjuangan isunya udah cukup lama gitu ya. 2012. Ya, udah dari bertahun-tahun ya. 3 tahun sempat mentok terus habis itu salah satu undang-undang yang diinisiasi banyak diusulkan oleh rekan-rekan ini ya yang bergerak di isu pendampingan terhadap perempuan, terutama korban-korban kekerasan seksual, dan sudah dari 2012 diadvokasi panjang lebar, 3 tahun dibahas cuma judul gitu doang ya, 3 tahun butuh terus, anggarannya jalan terus. Aduh, nggak enak gitu ya. Terus sempat naik ya waktu teman-teman bikin yang kemarin yang reformasi di korupsi itu ya, sempat di booming. Naik di situ. Katanya mau masuk prolegnas tapi nggak jadi, tapi masuk lagi terus keluar gitu ya. lagi. Nah, itu yang kita teman-teman kayaknya udah tahu yang kita maksud ya, itu adalah rancangan undang-undang untuk apa istilahnya sekarang, apa sih sekarang? Sekarang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Dulu sempat pencegahan, sempat penghapusan ya gitu ya. PKS. Jadi sempat berlarut-larut pembahasannya di dewan gitu ya. Kalau Mel sendiri, sekarang kalau nggak salah berarti udah tahapnya udah sampai mana ya? Sekarang itu sebenarnya tuh udah rampung ya Bang ya, RUU-nya tuh udah rampung. Cuman tapi persetujuan dari seluruh fraksi itu belum, makanya belum bisa dikeluarkan. Jadi presiden juga belum bisa menandatangani karena belum disetujui. Karena awalnya kan RUU-nya diinisiasi DPR ya, kalau nggak salah. Seperti itu. Ada RUU beberapa selalu diinisiasi oleh DPR. Ada dari pemerintah aja juga gitu. Itu berarti Pemda. Iya benar. Jadi apa namanya, RUU inisiatif DPR tapi belum semua fraksi bulat ya untuk itu. Jadi sampai ke sana. Nah, tapi kalau menurut Mel sendiri nih, sebenarnya RUU-nya sendiri perlu nggak sih kita ada yang khusus mengatur soal tindak pidana kekerasan seksual? Sejauh yang aku baca gitu Bang ya, dan aku lihat dari sejarahnya perkembangannya tuh RUU TPKS ini, kita sebutnya sekarang TPKS ya, bukan PKS lagi. RUU TPKS ini tuh sangat diperlukan sekarang. Soalnya apa ya, RUU ini tuh memuat sesuatu yang tidak dimuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana biasa. Jadi kalau di hukum pidana itu ada yang disebut lex specialis, derogat lagi generalis. Jadi si TPKS ini tuh bakal ngatur spesifik tentang kekerasan seksual itu sendiri. Dan ini tuh beyond gak cuma tentang wanita doang di dalam, tapi beyond gender, bisa jadi pria. Jadi kita nggak meskipun kebanyakan penggeraknya itu emang wanita ya, karena penggerakkan perempuan kebanyakan ya. Karena wanita sebagai subjek rentannya gitu kan Bang, sebagai subjek rentan korban kekerasan seksual. Jadi ini tuh sangat penting gitu Bang. Karena ada beberapa aspek yang kayaknya ini ya, sebenarnya kalau di dalam tindakan pidana kadang-kadang agak sulit ya dilakukan. Misalnya kayak waktu yang BAP-nya, persidangan dan yang lain-lain, perlindungan terhadap korban gitu. Korban dan saksi. Ya, terus juga kan seringnya kan kalau terjadi dalam kekerasan seksual kan jadi viktimisasi ya. Jadi balik korban yang disalahkan seperti itu. Dan harus diakui kan kalau nggak salah datanya Komnas Perempuan itu banyak ya kasus kekerasan seksualnya banyak sekali, dan maksudnya itu yang terlihat data yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan bisa jadi jauh lebih banyak lagi biasanya gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau kita ngobrol-ngobrol kemarin kan ini udah bahas ya. Saya kira teman-teman di banyak podcast dan di banyak webinar, di banyak bahasan di televisi atau yang lain-lain sudah pernah membahas ini berkali-kali gitu. Halangan terbesarnya apa sih? Kenapa susah? Kalau menurut halangan terbesarnya itu sebenarnya kepada pengertian dari masing-masing orang sih Bang. Ada orang itu yang bilang
Nah, salah satunya itu kan kenapa salah satu fraksi di DPR ada yang nggak setuju atau salah satu perwakilan. Ya, ada banyak orang-orang yang menolak lah katanya undang-undang ini. Iya, karena misalkan kita tuh terlalu memperluas sesuatu definisi. Sesuatu yang tidak perlu untuk diatur padahal agama telah mengatur. Enggak gitu ya teman ya. Masalahnya kan Indonesia ini negara hukum di mana masyarakatnya itu harus disejahterakan dengan perlindungan gitu. Salah satunya. Jadi gimana caranya masyarakat merasa aman, bahkan ketika kita jalan aja tuh udah menjadi sesuatu penghargaan tertinggi lah kalau negara bisa menghormati hal sekecil itu gitu. Ya, karena memang dalam banyak kasus ada hal-hal yang ini ya, karena kan kalau undang-undang hukum pidana kita kan hanya mengatur soal percabulan, pemerkosaan dan ya perselingkuhan. Itu pun pemerkosaan definisinya sangat ketat ya, soal penetrasi alat kelamin seperti itu. Jadi ya memang agak kurang ya. Jadi tidak menampung hal-hal yang pelecehan yang lain. Terus juga kadang-kadang yang karena yang paling sering terjadi itu kan di institusi pendidikan atau institusi agama kan, jadi yang sangat dilindungi. Sekarang itu lebih rentan justru. Ya gitu. Dan satu lagi Bang, dulu waktu aku kuliah tuh aku pernah diskusin ini sama salah satu dosen coach debat aku. Belum siapa tahu teman-teman yang lain tuh belum pernah dengar yang namanya tuh pemerkosaan tapi di dalam rumah tangga. Oh iya. Nah, yang kayak gitu tuh kan KUHP hukum pidana biasa tuh nggak mengakomodir. Jadi ini tuh bagaimana secara baik diakomodir dalam RUU TPKS. Soalnya istri pun bisa merasa diperkosa oleh suaminya untuk zaman sekarang ya. Padahal kedoknya sih bilang kan istri tuh harus melayani suami gitu. Masalah kayak gitu itu tuh bukan sesuatu hal yang harus dibawa ke dalam ranah hukum katanya, padahal enggak. Misalkan ketika istri not in mood karena kan perlindungan hak individu ya. Hak individu sesuatu yang kayak gitu tuh. Jadi kebebasan individu. Ini case-nya kemarin kayak gitu juga ya, waktu yang soal RUU untuk perlindungan anak sama RUU KDRT ya waktu itu. Jadi kan PKDRT jadi sesuatu yang memang sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya sifatnya privat tapi sebenarnya harus dilindungi hak orang ya gitu. Jadi jangan sampai gara-gara itu privat kita malah nggak melindungi orang, kita membiarkan orang mengalami persekusi, mengalami diskriminasi, bahkan mengalami hal-hal yang mungkin traumatik ya sepanjang hidup. Traumatiknya itu loh Bang. Si restorasinya tuh gitu. Jadi itu kadang-kadang memang susah ya maksudnya. Apalagi kalau terjadi pada usia muda gitu ya, itu yang bisa untuk yang lain gitu. Nah, ya itu Bang yang belum diakomodir sama KUHP kita tuh pemulihan selanjutnya itu loh. Pemulihan korban, bahkan pemulihan pelaku itu tuh penting. Sebisa mungkin negara kita itu ketika melepaskan kriminal ini tuh keluar tuh kalau bisa sudah sehat istilahnya tanda kutipnya itu sehat. Untuk melakukan. Karena kan kita mikirnya selama cuma hukum seberat-beratnya tapi nggak mikir soal ini ya. Restoratif justice itu gak ada. Jadi kayak orientasi sekarang hukum. Tapi tidak ada perbaikan ke depannya padahal dia juga manusia berhak atas kesempatan untuk lebih baik di masyarakat kayak gitu. Dan emang itu jadi kendala ya, karena misalnya kayak kasusnya saya sering ya bertemu dengan rekan-rekan yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual kan, kadang-kadang pas mereka melapor aja itu udah berat sekali ya. Gitu. Giran pas dilapor kadang-kadang kan ditindak dengan BAP pidana biasa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti kamu pakai baju apa, kamu menikmatin enggak gitu kan. Kamu yakin kamu dilecehkan oleh pacar sendiri? Itu kan pacar kamu sesuatu gitu, yang itu kadang-kadang ya memang karena mungkin ya modelnya model pidana biasa kan, kayak kita kehilangan barang kayak kita ini ya, jadi deliknya pun delik aduan biasa. Jadi memang itu kayaknya memang perlu diatur secara khusus ya, karena kita perlu melihat perspektif korban yang untuk melapor aja kadang-kadang udah susah gitu ya. Tapi itu orientasi barunya RUU TPKS itu emang harus berorientasi korban dan restoratif sih. Ya betul. Dan ini yang memang sekarang lagi nggak tahu ya, kok kayaknya lama banget ya. Lama banget ya. Ini pokoknya tinggal tanda tangan udah beres aja. Karena kan asli kasus itu bukan 1-2 ya. Maksudnya tiap tahun kita denger lah ya kasus-kasus yang kayak kemarin juga di sekolah keagamaan di ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang institusi yang mungkin kita anggap sebagai teladan gitu ya. Kita sebagai itu, bahkan kayak di Karang Kristen sendiri pernah ya gitu ya, di gereja, di sekolah-sekolah Kristen juga ada kasus-kasus begitu. Dan kadang-kadang harusnya diselesaikan dengan ini jadinya kan. Seringnya kan diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan, mereka bukan keluarga kamu ya. Aku ingetin kalau dia bukan keluarga kamu, jangan selesaikan dengan kekeluargaan. Kadang-kadang kan seringnya akhirnya nggak ini ya. Satu sisi si pelakunya kadang-kadang dalam tanda petik termaafkan gitu ya, tambah ini terus si korbannya juga sangat traumatik ya, tidak ada pemulihan apapun. Traumanya, gitu. itu betul Bang, betul. Nah soalnya kan kita kan masih punya PR panjang ya setelah ini tuh disahkan RUU TPKS ini sendiri tuh kita harus masih bikin advokasinya ke masyarakat. Nanti kan perlu diturunkan lagi dalam aturan-aturan yang lebih teknis bagaimana penegakannya, lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya itu kayak gimana. Yang kayak gitu tuh masih panjang tapi kalau RUU ini nggak segera disahkan, ya udah molor terus. Karena setahu saya sih gitu ya, kayak prosedur
penanganan di polisi. Terus tahu saya sih baru MA kayaknya yang di peradilan yang sudah mulai membuat beberapa kayak waktu itu yang kalau kasusnya korbannya anak kan tidak boleh di peradilan yang sifatnya itu harus peradilan anak. Diversi itu namanya. Tidak buat seperti ruang pengadilan yang bisa gitu kan. Terus bisa mungkin kan tidak boleh betul. Terus juga kayak kasus pemerkosaan yang traumatik kan tidak boleh memperhadapkan antara korban dengan pelaku gitu langsung, ya. Betul. Ya itu yang kayaknya memang perlu dipertimbangkan banget ya karena orang mungkin karena nggak pernah ngalamin mungkin ya jadi nggak pernah kepikiran bahwa itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan gitu. Dan prosesnya juga harus tertutup bagi umum betul. Dan emang nggak boleh diekspos, nggak boleh kan. Kayak sekarang kita di media masih sering banget ya kalau itu ini diekspos gitu kan, bahkan namanya kadang-kadang diangkat. Langsung nggak pakai inisial langsung barbar keluarin nama lengkap gitu. Dan ya itu sih kadang-kadang foto dan ininya malah tersebar gitu ya. Betul sekali. Dan memang harus diakuin ya teman-teman perempuan yang paling banyak akhirnya jadi mengalami korban ini, walaupun sebenarnya gender yang lain juga ada ya banyak. Cuman maksudnya kadang-kadang kan kita ngelihatnya karena dalam banyak kasus memang perempuan dan kadang-kadang susah untuk kelompok rentannya kelompok rentannya di sana gitu, apalagi usia muda atau berada di bawah otoritas tertentu ya di keagamaan. Orang dengan gangguan jiwa aja itu juga perlu itu gak ngerti lagi ya jenis manusia apapun kan. Dan itu kadang-kadang di tempat kerja gitu karena atasan sama bawahan jadi betul, merasa lingkungan kerja. Benar, benar. Wah ini memang sesuatu yang sebenarnya kalau boleh dibilang darurat ya sangat gitu. Darurat sih. Dan kita ingat kemarin kalau nggak salah tahun 2020 tuh ya ada kasus yang korban korban pelecehan seksual di keluarga, terus habis itu ditaruh di tempat aman ya, maksudnya di lembaganya pemerintah ya untuk itu yang di kasusnya di Lampung nggak salah ya waktu itu. Jadi justru malah di lembaga pemerintahnya di pelecehan lagi itu parah sekali sih. Parah sih. Ya itu memang harus berbenah lagi ya kita ya. Itu darurat dan harusnya jangan ditunda-tunda lagi ya. Harusnya kita harus secepat mungkin kita bisa sahkan, terus dibuat aturan-aturan teknis yang lebih entah itu di peraturan pemerintah, entah itu di Kepres, entah itu di peraturan menteri ya, terutama untuk yang kayak kemarin sudah ada yang bagus ya, pemerintah mencoba inisiatif kayak di Permendikbud yang soal ini ya, mencegah di kampus-kampus terutama di ini. Seksual di kampus betul. Itu menarik juga walaupun sebenarnya orang pada kontroversi. Pro kontra ya, tapi kontroversinya emang kelihatannya sih dari selalu tubrukannya dari salah satu dari karena satu mikirnya sisi itu mereka kan mikirnya rata-rata ke moralitas ya gitu kan. Kalau ini ditaruh nanti berarti boleh dong seks bebas ya. Nggak nyambung sih sebenarnya gitu. Karena kan definisi kekerasannya harus dibuat spesifik gitu kan. Karena kan pemaksaan kan ada unsur pemaksaan. Karena definisi tindak pidana kan harus dibuat ini pemaksaan, merugikan, menimbulkan rasa seperti apa. Terus ada yang bilang kalau gitu suka sama suka boleh dong. Kan nggak dibolehin karena aturannya gitu ya. Itu masalah moralitas pribadi tapi entah kenapa jadi digabung-gabungkan ke sini gitu. Dan sering dibikin karet sama masyarakat sendiri gitu. Padahal udah jelas maksudnya tuh gimana. Karena kan harus kalau pidana memang harus didefinisikan dengan spesifik ya gitu. Harus kaku. Ya seperti itu yang memang teman-teman kayaknya kita perlu belajar lebih jauh ya gitu, bahwa despite kita berdebat soal moralitas dan macam-macam itu hak individu, tapi ada cerita panjang ya. Kita punya korban yang sampai sekarang masih ada dan masih banyak pelaku-pelaku yang tidak bisa ditindak dan masih banyak korban-korban yang tidak bisa mengalami pemulihan ya. Betul. Karena itu yang harusnya kita lepas dari soal perdebatan kita soal hak individu dan yang lain-lain, tapi ada orang-orang yang mengalami ini ya gitu. Kita harusnya bisa lebih aware tentang hal itu. Mari kita kawal bersama. Iya betul. Kalau kira-kira apa yang bisa kita lakuin nih kalau anak-anak muda tentang isu ini, apa yang kita bisa kerjain, Mel? Harusnya ya, kan anak muda tuh sekarang milenial ya kerjanya udah pakai teknologi gitu ya. Ya seenggaknya seringlah gaungkan gitu. Mungkin gak harus eksplisit kalian harus memposting masalah RUU TPKS. Iya gitu-gitu enggak. Seenggaknya kalau sekarang tuh cewek woman support woman. Iya. Terus kalau misalkan ada yang kayak gitu ikut gitu menyuarakan, seenggaknya tag salah satu orang yang berwenang lah, ini gimana RUU TPKS yuk lanjutin kayak gitu. Sih. Banyak cara mengawal yang lebih edukatif dan juga lebih keren lah buat kita sebagai anak muda ya dibandingkan karena kan sekarang kayaknya kesadarannya udah mulai ya. Kalau dulu kan mikirnya masih sebatas hal ini, tapi kayaknya sekarang soal hubungan yang toksik, itu kita udah mulai aware kok. Anak-anak muda kayaknya udah mulai care isu itu. Relationship itu sudah mulai gitu kan. Nah, tinggal diperluas teman-teman bahwa banyak orang-orang lain yang juga mungkin mengalami pemaksaan yang demikian. Namun karena kita tak sadar ya, karena ada kekerasan struktural dan kultural itu, sehingga akhirnya kita bisa ngelihat ada orang yang dipaksa menikah sejak dini, ada orang yang ini, dan itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita bisa mengesahkan aturan ini, dan juga nanti bisa buat aturan-turunannya yang lebih baik lagi. Banyak yang lebih baik, betul. Ya itu.
Jadi kita harus aware ya, harus selalu disahkan, selalu ngomong gitu ya. Jadi bisa kalau ada momen untuk nyampein itu kan ada banyak momen ya, misalnya Hari Perempuan atau misalnya Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Hari HAM atau yang lain, atau momen-momen tertentu kita bisa kampanyein sih sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan muncul suatu kasus baru, kita bisa ingetin itu momentum lagi. besar biasanya. Kita ingetin lagi ya, supaya jangan kebanyakan ditunda-tunda lah ya. Gak tau nih tahun ini masuk prolegnas. Nah itu kemarin kalau masalah tahun lalu masuk kan ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu masuk, tahun lalu hilang dari prolegnas. Nah tahun ini nggak tahu, andai kan masuk pun jadi sesuatu yang inti atau urgent untuk disahkan atau enggak. Betul. Itu memang tolonglah ya bapak-bapak anggota dewan, ibu-ibu anggota dewan, tolong, ini sesuatu yang sangat darurat sebenarnya untuk kita diskusikan bersama-sama gitu. Masalah moralitas itu masalah lain, tapi masalah ada korban yang berjatuhan itu masalah yang sangat darurat saat ini. Orientasinya harus korban lah sekarang, seenggaknya ya. Gitu. Iya betul. Nah ini dan terus apa nih? Tadi udah kan kita bisa share di medsos, bisa yang ngobrol-ngobrol yang lain gitu kan. Nah kayaknya kita juga perlu kali-kali ya semakin mendalami isunya ya, supaya ngelihat dari sudut pandang korbannya gitu ya. Jangan mentang-mentang karena kita nggak pernah kena, mentang-mentang karena kita nggak pernah kepikiran tutup gitu. Iya kita tutup mata. Peduli. Datanya gitu, besar loh, padahal tuh banyak sekali itu per tahun. Kalau bisa dibilang per berapa menit di Indonesia pasti ada kasusnya gitu. Ada. Gitu. Dan meskipun kayak cuma sesuatu yang kecil gitu, pasti ada. Ya kayak di jalan misalnya kan, kayak ini kan catcalling dan yang lain-lain kan sebenarnya ada, tapi ya kita karena sudah menganggap itu biasa jadi ya gitu. Nah yang unik tuh di RUU TPKS ini tuh kayak emang catcalling itu kan sekarang sesuatu yang apa ya, umum tapi tidak bisa dicegah langsung lah ya. Iya dan juga nggak bisa dijadiin sesuatu kayak lumrah gitu kan Bang. Betul. Tapi di RUU TPKS ini bagusnya aku lihat dia tuh tidak semena-mena juga dapat mengkriminalisasikan orang yang melakukan gitu. Tetap dia tuh observatif terhadap tindakan. Kalau misalkan antar teman, dia tuh bakal lihat konteks. Intinya kita aku lihat kayak ada relasi kuasa yang harus dilihat. Ada relasi kuasa yang dilihat ketika emang beneran kamu ngelaporin ini catcalling atau benar. Ya gitu. Karena kan kayak tindakan pelecehan kadang-kadang ya ini ya karena ada sesuatu yang kita anggap lumrah di keseharian gitu. Jadi gak bakal bisa disalahgunain juga lah. Mudah-mudahan gak akan menjerat orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan. Iya, gitu mudah-mudahan ya kedepannya tuh bagus prakteknya gitu. Itu bagus kok. Saya kira memang ada hal yang lain, karena ada selama ini yang kita anggap lumrah kayak catcalling, nyolek badan yang lain-lain itu kan punya tendensi ke sana, tapi nggak serta-merta kok ya. Jangan langsung takut gimana. Biasanya yang takut tuh yang ngelakuin yang itu sih. Mungkin ya gitu. Kita nggak menuduh ya, kita nggak menuduh. Tapi intilah lepas dari masalah soal moralitas dan yang tadi, kita bisa berharap ada perlindungan yang lebih baik ya. Kita bisa jalan dengan tenang di tempat kita bisa kerja dengan tenang, belajar dengan tenang, beribadah dengan tenang tanpa khawatir soal gangguan-gangguan yang sifatnya pelecehan seksual tadi. Menyerang individu ya. Oke. Thank you Melin udah berbagi ya. Teman-teman tetap dukung ya supaya dan tetap kita kawal bersama-sama tentang undang-undang ini, dan juga kita berharap aturan turunannya nanti jadi lebih baik lagi ya gitu. Hal-hal yang baik kita bisa dukung bareng-bareng kayak Permendikbud kemarin. Kita bisa angkat sebagai momen bersama untuk menyadarkan bahwa kita perlu untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan seksual dari lingkungan kita. Terima kasih udah dengerin obrolan kita kali ini. Jumpa lagi dalam obrolan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice teman-teman. Integrity, care, and excellence.